Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang masuk ke bab zakat buah-buahan atau perkebunan atau bahan pokok. Mas, halaman 31. Wa amma tamru ana pun utawi kurma, wazabitu lan anggur, wazuru'u lan pira-pira gogo. Fa awwalu nisabiha iku moko utawi kawitane nisabe kabeh khamsatu iku 5 ausuqin. Ausuk utawi 5 ausuk. Wa wasalasu mi'ati so'in iku 300 centok. Bisoihi kelawan centoke Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tamru, dan sekarang masuk kepada zakatnya buah kurma, wazabibu, dan buah anggur yang kering. Anggur yang kering itu kalau kita ke Mekah atau ke Madinah, di Malang juga banyak. Tak kala kita datang dari Mekah Madinah, wazabibu itu kismis. Tahu kismis ya? Anggur yang kering, yang manis dulu. Wazuru'u, dan pertanian, bahan pokok. Fa awwalu nisabiha, maka nisabnya antara kurma, anggur, dan pertanian khamsatu ausuk, yaitu 5 wasak. Wa huwa salasu mi'ati so'in, dan wasak itu salasu mi'atin, yaitu 300 so'in. Itu sok. Biso'ihi alaihi salatu wassalam. Soknya itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di zamannya Kanjeng Nabi. Jadi takarannya kalau di zamannya Kanjeng Nabi dulu sok. Jadi zakatnya kurma
zakatnya anggur yang kering, dan zakatnya pertanian. Kalau di sini yang dijadikan bahan pokok yaitu padi. Jagung ada enggak sini? Jadikan bahan pokok. Boleh-boleh saja. Itu kalau dihitung kehitungan di Indonesia itu sekitar 1.323 kilogram. Itu sudah masuk, sudah mencapai nisab, sudah mencapai ukuran terkecil dari zakat. Berapa ton itu? 1.323. Berapa ton? Berapa kintal? 1.000 berapa ton atau berapa kintal? Oh, 10 kintal. 1000 kilo berapa ton? 1 ton lebih ya. Namun kalau di Indonesia yang dibuat takarannya itu adalah satu ton. Gak apa-apa, lebih berhati-hati, lebih bagus. Itu hitungannya sok 300 sok itu sekitar 1.323, setara dengan 1 ton lebih ya. Ayo Mas. Wayudammu lan den kumpulaken zarul ani apa pari setahun, ba'duhu ila ba'din setengahe pari maring tetengahe, setengah pari maring setengahe, wala yakmulu jinsun lan ora sempurna apa jinis suwiji bijinsin kelawan jenis wenihe. Jadi kalau padi tadi sekitar 1 ton lebih 323 kilo, itu padi masih berbentuk gabah. Namun kalau sudah diseleb itu sekitar 800 lebih dikit kilogram. Itu kalau padi kalau masih ada gabahnya itu 1 ton lebih 323 kilogram. Namun kalau sudah diseleb, sudah nggak ada kulitnya, itu sekitar 800 kilogram. Itu nisabnya. Kalau jagung itu sekitar, kalau sudah apa itu namanya, dikurbing itu di apa namanya? Itu sekitar 720 kilogram. Wa yudammu zar'ul ami, dan dikumpulkan hasil pertanian tadi berupa padi ataupun berupa jagung al-ami dalam setahun. Ini namanya haul. Kalau tadi itu nisab,
ukuran terkecil dari zakat, namun sekarang adalah haul, waktu untuk berzakat. Jadi ada waktu zakat itu adalah waktunya setahun. Ba'duhu ila ba'din. Jadi dikumpulkan, misalkan dalam setahun panen padi itu 2 kali atau sampai 3 kali. Misalkan sampai hanya punya lahan atau sawah hanya menghasilkan 400 kg misalnya, atau 500 kg satu kali panen, itu masih belum wajib dizakati. Nunggu panen berikutnya. Panen berikutnya misalkan 500 lagi, 500 kg lagi sudah masuk, atau nunggu sampai akhir tahun panen lagi. Padi itu kan 3 sampai 4 bulan. Jadi dalam 1 tahun bisa panen 3 kali. Kalau rata-rata panennya 500 kg, kalau dalam 1 tahun ada 1.500 kilogram. Itu maksudnya ba'duhu ila ba'din. Jadi dikumpulkan sebagian dengan sebagian lainnya, dikumpulkan sampai mencapai nisab. Kalau sudah 1.500 kg atau 1,5 ton, itu sudah wajib untuk dizakati. Namun misalkan tiap panennya hanya 200 kg, panen 3 kali, di total hanya 600 kg dalam setahun, itu tidak wajib dizakati. Wala yakmulu jinsun bi jinsin. Jadi bolehnya untuk ditambahkan sebagian dengan sebagian itu adalah kalau hasil dari pertaniannya itu adalah sejenis. Misalkan padi dengan padi, walaupun padinya beda kualitas tidak masalah. Yang pertama, panen yang pertama pakai kualitas pulen, terus 4 bulan berikutnya pakai kualitas pandan wangi, gak masalah. Yang penting sejenis, itu sudah sah masuk dalam ba'duhu ila ba'din. Namun kalau tidak sejenis, misalkan panen pertama padi, terus setelah 4 bulan nanam jagung, dikumpulkan antara jagung sama padi, itu tidak wajib untuk zakat, harus sejenis. Wajibu lan wajib az-zakatu apa zakat bi buduwis solahi kelawan pertaliane bagus, washtidadi lan atase wiji. Jadi wajibnya zakat itu juga watajibuz zakatu bi buduwis shalah. Wajibnya zakat itu kalau sudah nampak mau panen, maksudnya boleh kita mengira-ngira. Kalau kita sudah pengalaman dari tahun-tahun kemarin atau 4 bulan kemarin, kalau dalam satu kali panen, kalau menetes
apa itu, wasdidadil habbi, kalau sudah bijinya sudah mentang, apa itu, hamil ya. Udah kelihatan itu, udah berisi semua, bagus, kelihatan bagus, bibudu wissolah, udah kelihatan tampak bagus. Panen sekarang itu bisa dikira-kira, misalnya oh kalau sekarang ini dalam 1 hektar misalkan bisa panen berapa ton, 10 ton misalkan, lebih ya, 10 ton, boleh sampean ini mengeluarkan zakat terlebih dahulu, nggak masalah, boleh, wajib mengeluarkan zakat atas suatu pertanian yang sudah tampak bahwa itu sudah siap untuk dipanen. Namun kalau di Imam Syafi'i, kalau kita mau zakat pertanian harus dengan hasil pertanian, nggak boleh dengan uang dikira-kira gitu loh. Ini per kilonya beras berapa misalkan 8.000 atau 10.000, ini aku mengeluarkan berapa nanti terus dikasihkan uang. Itu kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Kurma misalkan, kurma tatkala panen zakatnya sekian terus dinilai dengan uang. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Namun kalau menurut gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu diperbolehkan. Terus wajibu fiha, lan wajib ing dalam zakate telu al-usyuru apa perong-puluhan, lamun ora den lam tusqa natin sirami kelawan ongkos. Oke. Wajibu fiha, dan wajib di dalam zakatnya apa tadi? Zakatnya kurma, zakatnya anggur, dan zakatnya pertanian. Berapa? Al-usyuru persepuluhan, apa itu? Persepuluhan 10% katanya kalau di Malaysia itu ya, 10% ilam tusko bimu'natin, kalau tidak disirami atau diairi padinya tadi, diairi jagungnya tadi, diairi dengan air yang berbiaya, yang ada biayanya. Jadi kalau sawahnya tadi itu airnya itu gratis, dapat dari apa namanya itu, sungai kecil itu. Kalau di sawah itu apa namanya, pengairan itu gratis, nggak bayar, itu zakatnya adalah 10% atau 10% dari hasil pertaniannya. Misalkan hasil pertaniannya tadi itu 1 ton, berarti berapa zakatnya? Kalau 1 ton zakatnya berapa? 10%, 1 kintal, itu ya, paham ya? Kalau 10 ton berarti, kalau 10 ton berarti 1 ton. Terus Wanis fuhu dan separone perpuluhan insukiyat biha, lamun den sirami kelawan ongkos dah tahu
utawi barang. Udah. Jadi wa nisfuhu dan separuh dari unsur tadi berarti berapa? Separuhnya dari 10%? 5% atau 5/100 sugiyat biha, kalau dalam mengairi sawahnya itu bayar, dibeli air ke pemerintah atau ke siapa yang punya air, yang punya sumber, misalkan kekeringan atau apa, untuk nurap untuk ngairi sawah itu kalau berbayar itu zakatnya hanya 5%. Kalau 1 ton berarti hanya setengah kintal. Kalau 10 ton berarti setengah ton. Paham ya? Gampang ini. Sampai yang punya sawah berhektar-hektar, cara ngitungnya seperti itu. Kalau pengairannya gratis dari sungai atau dari apa namanya itu kalau di sawah itu, dari sumber. Kalau gratis pengairannya, nyiraminya gratis, itu zakatnya 10%. Namun kalau nyiraminya atau ngairinya sawahnya itu bayar, itu zakatnya hanya 5%. Lanjut. Wa ma zada utawi barang kang unjul ala nisabi ing atase sak nisab ufrija minhu, maka den utaaken saking kunjulan biqistihi kelawan benere timbangan. Oke. Ini wa mazada 'alan nisab, misalkan nisabnya tadi 1 kintal, panennya sampean 1,8 kintal. Kok 1,8 ton? 1 ton nisabnya 1 ton. Terus sampean hasil panennya mencapai 1,8 ton. Gak nyampe 2 ton, tapi 1,8. Bagaimana lebihnya dari nisab itu? Nisabnya tadi hanya 1 ton, ini lebih 800 kg. Gimana? Tetap dikeluarkan sesuai perbandingannya itu, tetap dibagi. Misalkan tadi 10%, tetap yang dibuat acuan adalah 10%. Kalau memang berbayar 5%. Udah itu aja. Kalau cara menghitung lebihnya beda. Kalau kemarin kita menghitung zakatnya ternak, unta, sapi, sama wedus, beda. Kalau yang sapi, kalau nggak nyampe genep sama punjulnya nggak bisa. Misalkan kemarin yang 30 apa itu? Yang 30 ekor apa itu kemarin? Yang 30 ekor sapi misalkan. Kalau tidak genep, misalkan lebihnya 3 sama, misalkan 60, itu tetap nggak bisa, nggak usah dizakati. Cuma yang wajib hanya 30 ekor. Terus Wala zakata lan ora wajib zakat fiha ing fima ing dalam barang tuna nisabi kang kurang sak nisab illa an yatatawwa'a angin lamun huwa gawe karena Allah. Oke.
Wala zakata fima, dan tidak wajib zakat di dalam barang itu dunan nisab, kalau tidak sampai nisab, satu nisab. Misalkan kalau padi tadi kalau nggak nyampe 1 ton tidak wajib untuk dizakati, illa ayyatatawwa'a, kecuali kalau sampean niatnya sunnah karena Allah, atau niatnya sodaqoh atau zakat sunnah katanya orang-orang, boleh sampean keluarkan. Dapatnya cuma 800 gabah kilogram gabah kan. Sampean tetap kalikan 10%, enggak masalah. Itu niatnya zakat sunnah atau sodaqoh. Wa amma dhahabu anapun utawi emas iku moko utawi bani sobuhu nisabe emas iku 20 isruna iku 20 miskol wal fiddatu utawi nisabe perak mi atadir hamin utawi 200 dirham. Oke, sekarang sudah pertanian, sudah perkebunan, sudah peternakan, sudah. Sekarang sudah masuk ke bab zakatnya emas dan perak. Wa amma dhahabu fani sobuhu isruna mithqalan, dan zakatnya emas itu adalah nisabnya 10 miskol, bukan miskol HP ya, sedikitnya nisabnya itu 10 miskol. 10 miskol itu kalau digramkan itu sekitar 77,8 gram atau 78 gram, lebih enak hitungnya. 78 gram itu kalau emas. Makanya kalau sampean punya emas lantakan nggak dipakai, atau punya kalung nggak dipakai, ditaruh, jumlahnya lebih atau sedikitnya 78 gram, itu sudah masuk nisab untuk wajib dizakati. Apalagi punya 1 kilo ya, 1 kilo emas, apalagi punya 60 kilo, apalagi punya 90 kilo. Bukan emas orang ya, emas Anang, emas Anggit, bukan, apalagi emas Hori. Bukan ya, tapi emas perhiasan ya, perhiasan. Makanya kalau orang datang ke bapak itu musyawarah tentang bagaimana cara melancarkan sebuah rezeki, syaratnya yang utama adalah kalau lewat bapak itu, bapak sarankan untuk membelikan emas setiap bulan untuk istrinya. Kalau belum punya istri pak, untuk ibunya. Walaupun 1 gram nggak masalah. Syukur-syukur tiap bulan bisa membelikan istrinya sampai 20 gram, ya tuh, sampai 50 gram, sampai ditumpuk jadi 1 panci, berapa kilo. Kalau nggak dipakai itu udah nisab, masuk nisab untuk wajib dizakati. Kalau digramkan, yang dikatakan tadi itu isruna miskolan, itu sekitar 77,8 gram, 77,8 gram, atau dibulatkan 78 gram. Kalau merupakan uang, sekarang emas berapa? Berapa sekarang emas? 800 ya, 800.000 kali 78 sekitar berapa?
Hah? Bro, 60 78 kalikan 800.000 ya, 62 400.000, jadi 60 jutaan sudah masuk nisab untuk wajib dizakati. Ayo Mas. Wajibu fihima lan wajib ing dalem emas lan perak rubul masyuri apa separuh apa seperapate perpuluhan. Apa itu? Seperempat dari 10 itu berapa? 2,5. 2,5. Jadi lupa tadi. Wal fiddatu, dan nisabnya perak. Tadi emas, sekarang perak. Ada kan sekarang cincin dari perak, ada kan ya. Laki-laki biasanya pakai itu. Karena kalau pakai emas, laki-laki itu hukumnya haram. Makanya pakai perak saja. Berapa nisabnya? Mi'ata dirhamin, yaitu 200 dirham. Kalau 200 dirham, kalau dibuat gram-graman itu sekitar 543 gram. Lebih banyak ya, lebih banyak, karena memang harganya lebih murah. Wa yajibu fihima, dan wajib berzakat baik itu emas maupun perak rubu'ul usri, yaitu seperempat dari 10 atau 2,5%. Terus Wa zada fa bi hisabihi, utawi barang kang punjul apa maka mitur hisabe ma wala budda fihima, lan mesti ing dalem mas lan perak minal hauli saking genep setahun illa ma hasala angin ora syarat setahun barang kang hasil. Oke. Jadi wa mazada fa bihisabihi. Bagaimana perhitungannya kalau lebih? Ya seperti tadi. Kalau lebihnya misalkan tadi 78 gram itu nisabnya, sampean punya 1 kilo, ya dihitung dari 1 kilonya itu, diikutkan itu lebihnya itu. Wala budda fihima minal hauli, jadi harus wajibnya zakat tadi kalau sudah sampai haulnya itu berapa? Setahun. Haulnya itu setahun, tapi yang wajib dizakati yang tidak dipakai. Maksudnya berupa emas lantakan atau berupa emas yang besar-besar kayak rantainya kapal itu kan kadang dipakai kalau antenan dipakai semua, dari yang kecil panjang terus tengah-tengah ada gioknya, itu triliunan itu. Kalau dipakai tidak wajib dizakati. Kalau nggak dipakai selama 1 tahun, nggak diotak-atik blas, ditaruh di bank, disimpan, misalkan dititipkan di pegadaian, misalkan kan ada penitipan itu kan ya, dititipkan di bank, disimpan di bank, takut hilang misalkan, itu
wajib dizakati, atau ditaruh di rumah, di brankas, atau di peti petinya untuk nyimpen emas dan perak itu kalau nggak dipakai, nggak diutak-atik selama setahun, itu sudah wajib menurut haulnya. Jadi syaratnya zakat itu, wajibnya berzakat itu, 1, karena sudah mencapai nisabnya, 2, karena sudah mencapai haulnya. Illa ma hasala mim ma'danin aw rikasin. Mas, illa ma hasala angin ora syarat setahun barangkan hasil min ma'danin saking arto ma'dan aw rikasin utawi arto rikas fa yukhrijuha moko ngetoaken wong ing zakat lan sanalika wa rikazi lan wajib ing dalem arto rikas al-khumusu apa perliman perliman. Berapa perliman itu? Perliman itu berapa? 1/5 itu berapa? Berapa? Maksudnya perliman itu 100 dibagi 5 berapa? Nah, 20%. Jadi ila kecuali maha solah hasil dari barang mim ma'danin, dari barang ma'danin itu pertambangan. Kalau di mana yang banyak emasnya itu kemarin? Papua, Freeport. Kalau Freeport itu kan sudah lain, bukan kita yang mengelola. Kalau kita nambang emas, 1 kali kita dapat itu tidak usah haul-haulan, sudah nggak usah nunggu haul, langsung seketika itu langsung dihitung zakatnya itu. Atau aurikasin atau harta rikas. Apa arti harta rikas itu? Harta penemuan dari apa tuh? Zaman-zaman Hindu itu apa namanya? Harta apa itu namanya? Ya, kayak harta karun tapi dari zaman Hindu, bukan Islam. Terus menemukan arca dari emas, kayak gitu. Fayuhrijuha, maka wajib dikeluarkan halan seketika itu, maksudnya nggak usah nunggu setahun. Wafir rikasi, dari harta rikas hasil penemuan tadi, kalau dari zaman Hindu Buddha bukan Islam, itu zakatnya al-khumusu, itu 20%. Jadi kalau dijual misalkan dapat 1 triliun, berarti zakatnya 200 miliar. Keren. Namun kalau peninggalannya itu dari Islam, itu harus dikembalikan ke pemerintah atau ke Baitul Mal kalau zaman dulu. Jadi kalau sampai nemu apa itu Pak tadi, gali pondasi terus nemu emas
terus sampean jual, itu zakatnya adalah 20% ya. Biar barokah ya. Jangan nggak bilang-bilang sampean itu. Nggak dikeluarin, dicatat sama malaikat nantinya. Jadi kenapa kita kok belajar tentang zakat ini? Karena Allah dan Rasulullah menginginkan kita, berharap pada kita supaya kita bisa jadi orang yang kaya raya, yang dermawan. Semoga kita diberikan jalan keluar oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya harta dan juga kaya hati. Namanya kaya sejati, yaitu kaya harta dan kaya hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.